Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita, mari kita awali membaca umul kitab. Ada hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan ila al-musannif hadhihi al-kitab. Syahidillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh al-musannif kitab ini, kitab Kifayatul Akhir. Pada hari ini kita akan bahas tentang, setelah pada minggu kemarin kita bahas tentang air musammas, air yang terjemur matahari. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang air mustakmal, air yang habis terpakai. Apakah air ini bisa digunakan untuk bersuci kembali atau tidak? Maka nanti kita akan bahas pada kesempatan ini. Wa tahirun ghayru mutahhirin wa huwal ma'ul mustakmal. Air ini airnya suci, ghairu mutahhirin, tapi air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Wa huwal ma'ul mustakmal, maka air ini adalah air yang habis terpakai. Habis terpakai yang dimaksud di sini bisa saja air ini terpakai untuk wudu, atau ibu-ibu yang habis haid, kemudian setelah haidnya itu dia bersihkan haid, mandi haid, kemudian air itu ditimba di bawahnya, itu habis terpakai. Atau suami istri yang baru saja hubungan, maka air yang digunakan mandi setelah hubungan ini kita gunakan kembali. Itu yang disebut dengan air mustakmal. Imam Al-Hisni mengatakan, apa itu air mustakmal? Air mustakmal itu adalah al-mustakmalu fi raf'il hadasi au izalatin najasi idza lam yataghayyar wa la zada waznu. Air mustakmal itu adalah air yang habis terpakai untuk mengangkat hadas. Air yang habis terpakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, itu air mustakmal. Idza lam yataghayyar, tetapi airnya ini belum berubah. Apa yang belum berubah dari air ini? Ada 3. Yang saya jelaskan pada minggu lalu itu ada 3. Yang pertama adalah apabila rasa air ini belum berubah. Yang kedua itu baunya itu belum berubah. Dan yang ketiga adalah warna air itu belum berubah.
wa lazada waznu. Kemudian air ini volumenya tidak bertambah. Misalnya air yang kita gunakan untuk berhadas besar, misalnya mandi dari haid itu adalah 1 ember. Kemudian kita gunakan untuk mandi. Kemudian pada saat kita mandi kita timba ulang di bawahnya. Apabila air ini bertambah dia dari 1 ember, maka air ini tidak bersuci lagi gitu. Tidak suci lagi. Maka air musta'mal menurut Imam Al-Haisni adalah air yang bekas terpakai untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis apabila airnya tidak berubah dan tidak tambah volume airnya, tidak tambah airnya. Maka fahuwa thahirun, maka air ini suci. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Nabi apa? Khalaqallahul ma tahuran. Allah telah menciptakan air itu sebagai benda yang suci. Apapun jenis air itu, dari manapun sumbernya, apakah dia sumbernya dari sumur atau sumbernya dari sungai, sumbernya dari lautan, Allah menciptakan air ini sebagai benda yang suci. La yunajjisuhu syai'un, dia belum ternajisi oleh sesuatu, belum tercampur najis. Illa ma ghayyara ta'muhu aw rihahu, kata Nabi, kecuali apabila rubah rasanya atau rubah dia punya baunya. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan bahwa fi riwayat Ibnu Majah launahu, kemudian rubah juga warnanya. Kendati yang ketiga ini, berarti kata itu pertama adalah rasanya, yang kedua adalah baunya, kemudian Imam Ibnu Majah mengatakan yang ketiga itu adalah warnanya. Kendati yang ketiga ini, warna ini adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Yang paling kuat, yang paling sahih itu adalah 2 saja. Menurut keterangan dalam kitab ini, wasabitu ta'muhu aw rihahu, yang paling kuat itu ada 2 saja. Adalah rasanya dengan baunya. Apabila 2 ini berubah, berarti air itu tidak suci. Tapi kalau apabila dua-duanya ini belum berubah, maka airnya itu masih suci. Kemudian Imam Al-Hasan mengatakan wa hal huwa tahurun yarfa'ul hadasu wa yazilun najasu aydan. Apakah airnya ini bisa digunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas, kemudian menghilangkan najis juga? Artinya air yang tadi habis terpakai itu, bisakah ini air dapat mengangkat hadas kembali dan menghilangkan najiskan kembali? Maka dikatakan di sini apa? Fihi khilaf. Di kalangan para ulama itu terjadi perdebatan. Al-madhhabu annahu ghairu tahurun. Para imam madhab seperti Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, di antara para imam madhab itu mengatakan bahwa sesungguhnya air yang sudah habis terpakai ini, air ini adalah air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi. Tidak dapat digunakan untuk wudu kembali. Tidak dapat digunakan untuk apa? Air yang habis wudu kemudian digunakan kembali untuk wudu yang kedua kali. Tidak bisa itu. Air yang habis digunakan untuk apa? Kita mandi bersih haid. Kemudian air ini yang bekas kita mandi ini kemudian kita gunakan kembali untuk apa? Bersihkan haid berikutnya. Itu tidak bisa itu. Kata para imam madhab. Kenapa? Karena kata para imam madhab ini mengatakan li'anna sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ma syiddati atanihim biddin, karena para sahabat Nabi itu kecenderungan mereka yang sangat kuat terhadap agama
maka nu yajma'unahu liyatawaddu bihi thaniyan. Mereka itu belum pernah itu, kata Imam Madhab ini, para sahabat Nabi itu belum pernah mengumpulkan air bekas wudhu misalnya, kemudian air bekas wudhu ini digunakan kembali untuk berwudhu. Belum pernah itu para sahabat Nabi. Walau kana dzalika sa'igan la fa'alu. Kalau seandainya ini dibolehkan, air bekas wudhu itu dibolehkan itu, digunakan kembali untuk wudhu, kata mereka, pasti para sahabat itu dilakukan oleh para sahabat itu. Artinya apa? Air yang mustakmal yang habis terpakai ini belum pernah itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu menurut para imam mazhab itu belum pernah mereka melihat sahabat Nabi ataupun riwayat ataupun keterangan para sahabat itu menggunakan air yang bekas mereka pakai itu digunakan kembali, gitu. Belum pernah gitu. Kemudian waqtalafal al-ashab. Kemudian akan tetapi yang menariknya juga terjadi juga perbedaan di kalangan ulama Syafi'i. Di kalangan ulama Syafi'i itu perbedaan itu terjadi apa? Fi illati man'i istimalihi thaniyan. Tentang sebab terhalangnya air mustakmal ini digunakan untuk yang kedua kali. Was-sahihu annahu ta'adda bihi fardun wa qila innahu ta'adda bil ibadah. Pendapat yang sahih itu mengatakan air mustakmal itu terhalang itu digunakan untuk kedua kali karena air itu sudah digunakan pada hal-hal yang fardu, pada hal-hal yang wajib. Misalnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah berwudu untuk sholat maghrib. Air wudunya itu ditimba. Setelah sudah ditimba, air wudunya itu disimpan. Kemudian ibu-ibu setelah itu apa? Sholat maghrib. Maka wudu ini adalah wudu yang fardu, wudu yang wajib untuk sholat. Maka pendapat yang pertama yang sahih itu mengatakan bahwa air itu terhalang, tidak bisa digunakan. Air mustakmal yang habis terpakai itu tidak bisa digunakan lagi karena apa? Air itu sudah digunakan untuk hal-hal yang fardu, untuk sholat itu tadi itu. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan pendapat yang kedua ini mengatakan pendapat yang lemah. Dia mengatakan apa? Bukan hanya masalah fardu. Setiap masalah ibadah, misalnya itu digunakan untuk sholat sunnah, atau digunakan air itu, misalnya kita gunakan air itu untuk untuk sholat tahajud misalnya, atau sholat qabliyah dan ba'diyah, atau sholat yang lain yang sifatnya sunnah. Pokoknya yang sifatnya ibadah, kata dia. Pokoknya air yang digunakan, yang sifatnya digunakan untuk ibadah, apapun jenis ibadahnya itu, baik itu fardu maupun sunnah, maka air itu sudah termasuk air mustakmal, dia tidak boleh lagi digunakan. Begitu. Tapi pendapat yang kedua ini, pendapatnya ini lemah. Pendapat yang pertama itu mengatakan apa? Paling sahih itu bahwa kalau air itu sudah digunakan hal-hal yang fardu. Kemudian di kalangan ulama Syafi'i ini tampak jelas perbedaan mereka pada dua kasus. Kasus yang pertama, al-ula fi masta'mala fi nafli at-taharah. Kasus yang pertama itu adalah tentang penggunaan air untuk bersuci pada ibadah-ibadah sunnah atau sholat-sholat sunnah. Misalnya apa? Katajdidil wudu wa aghsadul masnuna wa ghusl athaniyah wa thalithah. Seperti memperbaharui wudu. Kita sudah wudu. Mau maghrib tadi kan kita wudu itu. Sholat maghrib. Habis maghrib wudu kita itu belum batal.
Kita juga tidak dalam kondisi tidur, masih sadar kita baca Quran sambil menunggu waktu Isya. Kita yakin bahwa wudhu kita itu belum batal. Maka kita wudhu kembali. Namanya wudhu kembali ini adalah, wudhu kita yang kedua ini adalah namanya memperbarui wudhu. Wudhu kita sebenarnya tidak batal. Jadi ini sunnah, memperbarui wudhu sunnah. Kemudian wa aghsarul masnunah. Mandi sunnah. Mandi sunnah itu seperti apa sih, Bu? Mandi laki-laki itu mandi pada hari Jumat. Itu mandi sunnah. Pada hari Jumat kita mandi sunnah. Kemudian mandi pada saat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu mandi sunnah. Kemudian apa? Wa ghusla athaniya wa thalitha. Basuhan dalam wudu. Basuhan dalam wudu itu berapa kali sih? Ada berapa kali? 3 kali. Tapi dari 3 kali ini yang fardunya itu 1. Pertama, basuhan pertama. Misalnya ketika kita membasuh muka, maka basuhan wajah kita ini yang pertama itu adalah basuhan fardu namanya, basuhan wajib. Sedangkan basuhan yang kedua dan yang ketiga itu adalah sunnah. Bagaimana ini? Air bekas daripada ibadah-ibadah sunnah ini. Maka di sini dikatakan pendapat yang sahih itu bahwa air yang habis terpakai untuk ibadah sunnah ini adalah yakunul ma' tahuran. Airnya itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Paham kira-kira, Bu? Saya ulangi lagi. Salat maghrib tadi, habis salat maghrib, wudu kita belum batal. Baca Quran, kemudian mau salat isya. Kemudian kita wudu lagi. Padahal posisi wudu kita itu belum batal. Maka wudunya kita itu adalah sunnah. Karena memperbaharui wudu. Pada saat kita wudu yang kedua ini, kita timba airnya. Kemudian, apakah air yang kita timba dari bekas wudu kita yang sifatnya sunnah ini masih bisa digunakan? Di sini dikatakan bahwa air itu, bekasan wudu kita itu masih bisa itu digunakan untuk bersuci. Kenapa? Li'annahu lam yata'adda bihi fardun. Karena wudu kita yang sunnah ini, yang kedua ini adalah belum terpakai untuk fardu. Beda dengan wudu yang pertama tadi itu. Wudu yang pertama itu fardu tadi itu ya. Sedangkan kita wudu kembali itu adalah sunnah. Kita wudu kembali ini bukan berarti wudu kita itu batal, tidak. Memperbaharui wudu. Pertanyaannya, apakah air wudu yang kedua ini bisa digunakan kembali enggak air itu untuk wudu lagi? Bisa. Karena apa alasannya? Lam yata'adda bihi fardun. Karena air itu belum terpakai untuk yang fardu. Begitu juga dalam wudu. Dalam wudu itu apa? Basuhan pertama di wajah. Kemudian kita tampung di bawahnya. Maka basuhan pertama ini kan wajib ini. Maka air basuhan pertama ini dia tidak bisa lagi digunakan karena itu fardu. Tapi kalau air basuhan yang kedua karena sunnah, di sini dikatakan air itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena dia tidak digunakan untuk yang fardu. Paham kira-kira, Bu ya? Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan wa 'alad dha'ifi lam yakunu tahuran li'annahu ta'adda bihil ibadah, bahwa pendapat yang kedua mengatakan apapun bentuk wudunya, baik itu sunnah ataupun fardu, yang jelas air itu digunakan untuk ibadah namanya, maka air itu tidak bisa digunakan lagi itu. Tidak bisa digunakan lagi, Bu. Tapi pendapat yang kedua ini pendapat yang lemah. Wala khilaf annal ma'rabi'a tahurun.
Di kalangan para ulama Syafi'i itu mereka tidak ada perbedaan bahwa basuhan keempat dalam wudu. Basuhan pertama adalah fardu wajib, basuhan yang kedua itu adalah sunnah. Sekarang basuhan yang keempat. Basuhan keempat di kalangan para ulama, baik mereka yang mengatakan bahwa air itu bisa digunakan untuk bersuci, maupun yang pendapatnya tadi bahwa air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Untuk basuhan yang keempat dalam wudu itu mereka semua sepakat bahwa air itu adalah masih bisa digunakan untuk bersuci. Karena dua sebab. Satu, li'anna lam yata'adda bihi fardun, air yang basuhan yang keempat ini belum digunakan, belum terpakai untuk hal yang fardu. Yang kedua, bahwa air ini belum terpakai untuk hal-hal ibadah gitu. Kemudian wa ghuslu al-ula ghairu tahurun. Ada illatain. Kemudian basuhan yang pertama dalam wudu itu, maka air itu tidak ghairu tahur. Artinya air itu kalau basuhan yang pertama sudah termasuk air mustakmal. Kalau kita timba di bawahnya kemudian kita gunakan lagi, air itu tidak bisa digunakan lagi karena fardu. Ketika kita wudu, tangan kita, air pertama itu masuk di tangan kita, maka air itu yang kita timba di bawahnya digunakan kembali itu tidak bisa. Itu ghairu tahurun. Karena dua sebab. Kenapa? Basuhan yang pertama itu sudah digunakan untuk fardu. Kemudian wal ibadah. Itu kasus yang pertama. Masalah yang kedua adalah as-surah as-saniyah, al-ma'u alladhi ittasalat bihi kitabiyah. Air yang digunakan untuk mandi oleh perempuan kitabiyah. Apa perempuan kitabiyah di sini? Perempuan kitabiyah itu adalah perempuan Yahudi dan Nasrani. Perempuan kitabiyah ini hanya ada pada zaman Nabi. Sekarang itu sudah tidak ada. Jadi kalau bahasa sekarangnya itu apa? Ahlul kitab. Ahlul kitab itu mereka di mana kitab-kitab mereka itu masih orisinal, masih asli. Yahudi itu misalnya kitab Tauratnya yang mereka pegang itu masih asli. Kemudian Nasraninya itu adalah kitab Injil. Kitab Injilnya ini masih asli. Jadi pada zaman Nabi dulu, perempuan kitabiyah ini sebagian ulama mengatakan bahwa dulu itu orang-orang pertama masuk Islam itu bisa menikah dengan perempuan-perempuan kitabiyah ini. Kenapa? Karena mereka sama. Tauhidnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya saja dulu itu mereka itu belum masuk Islam, belum mengakui Rasulullah itu sebagai Rasul. Jadi air bekas mandi mereka ini, di mana mereka gunakan air itu untuk bersuci dari anil haid, bersuci dari haid, bersuci dari haid. Liyatakhilla jaujihal muslim, agar bisa halal dipergauli oleh suaminya yang muslim. Apakah air bekas mandi perempuan kitabiyah Yahudi dan Nasrani ini adalah air itu bisa digunakan untuk bersuci? Maka di sini dikatakan untuk menjawab apakah air yang digunakan oleh perempuan ini tadi bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, maka kembali lagi, lau aslamat hal yulzimuha iyadatul ghuslu fihi khilaf. Apakah dia masuk Islam itu pada saat dia masuk Islam, kan tadi di ceritanya itu tuh dia mandi kan, ceritanya tadi itu kan Bu, perempuan ini kan mandi, ceritanya mandi bersih dari haid, agar dia apa? Bisa digauli, halal digauli oleh suaminya yang muslim.
Pertanyaannya, apakah airnya ini suci, bekas air mandi ini bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Kalau misalnya ketika dia masuk Islam wajib baginya untuk mengulang kembali mandi, ini terjadi perbedaan di sini. Kalau baginya pada saat dia masuk Islam itu dia ulang kembali mandinya, wajib baginya untuk mengulang kembali. Di sini terjadi khilaf. Dikatakan in kulna la yulzimuha fahuwa ghairu tahur. Apabila ketika dia masuk Islam tadi sudah dia mandi bersih dari haid. Ketika misalnya pada saat dia la yulzimuha fahuwa ghairu tahur. Apabila kita katakan dia tidak wajib mandi lagi, maka airnya itu tidak dapat digunakan untuk bersuci. Maksudnya apa? Air bekas yang mandinya perempuan tadi ini tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Kenapa? Itu dikategorikan apa? Digunakan pada hal yang fardu. Tetapi apabila kita katakan bahwa yuljimu i'adatul ghusl, apabila dia ulang kembali mandinya, wajib bagi dia untuk mengulang kembali, maka di sini dikatakan fa fihil ma alladhi isti'malatu halul kafir, bahwa pada air yang digunakan oleh perempuan kitabiah tadi, pada saat dia sebelumnya dalam kondisi kufur, para ulama ini ada dua pendapat. Maka kedua pendapat ini dibangun dari dua sebab. Kalau kita katakan bahwa itu adalah penyebabnya itu karena dia tadi itu menunaikan fardu, maka airnya itu ghairu tahur. Dia tidak dapat digunakan untuk bersuci. Artinya dia mandi itu karena fardu, menunaikan fardu, maka airnya itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau sebabnya itu karena menunaikan ibadah, maka airnya itu bisa digunakan untuk bersuci. Saya ulangi lagi. Kalau tadi dia mandi itu adalah fardu ya, maka karena sebab menunaikan fardu, maka airnya ini masih digunakan untuk bersuci. Tapi kalau tadi dia disebabkan karena dia menunaikan hal-hal ibadah, hal-hal yang sunnah, maka air yang digunakan oleh perempuan kitabiah Yahudi dan Nasrani ini tadi, maka airnya itu bersuci, dapat digunakan untuk bersuci gitu. Kenapa? Li'anal kafirah, karena perempuan yang kufur laisati min ahlil ibadah, dia bukan termasuk daripada ahlul ibadah. Jadi itu dua masalah tadi. Masalah pertama tadi, air yang sunnah itu bisa digunakan. Bisa digunakan selama air itu tidak digunakan pada hal yang fardu. Artinya air itu tidak termasuk air mustakmal. Pendapat yang kedua tadi, masalah yang kedua tadi, perempuan Nasrani dan Yahudi itu bahwa dia mandi haid, membersihkan dirinya dari haid, maka kalau dia mandi itu karena fardu, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau dia mandi itu karena melaksanakan ibadah sunnah, maka airnya itu dapat digunakan untuk bersuci. Itu terjadi khilaf, perbedaan di kalangan ulama Syafi'i tentang sebab terhalangnya penggunaan air ini untuk yang kedua kali. Air mustakmal ini digunakan kedua kali untuk bersuci. Kemudian bagaimana kalau perempuan muslim? Perempuan muslim ini gila. Pada saat gila datang haidnya. Selesai dia haid, datang suaminya. Kemudian suaminya itu memandikannya. Gitu. Bagaimana hukumnya itu? Apakah air perempuan muslim yang gila ini, yang dimandikan oleh suaminya ini, airnya dia ini bisa nggak tidak kembali digunakan untuk bersuci? Bekas airnya dia mandi ini bisa nggak tidak?
Maka di sini oleh Imam Al-Hisni mengatakan bahwa hukmuha hukmul kafirah. Maka hukum perempuan gila yang dimandikan oleh suaminya setelah habis dia haid ini, maka hukum air yang bekas air itu tadi apa? Bekas air perempuan yang gila ini, maka sama seperti tadi perempuan kitabiah, perempuan Yahudi dan Nasrani. Artinya kalau airnya itu digunakan untuk hal-hal yang menunaikan kewajiban, maka air itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Tapi kalau air itu dia gunakan untuk sifatnya ibadah, sunnah, maka air itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Gitu. Kira-kira bisa difahami ibu-ibu? Bisa? Air yang bekas terpakai. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa air itu ternyata masih bisa digunakan untuk bersuci. Masih bisa digunakan untuk bersuci. Selama air itu digunakan sebelumnya, kita gunakan untuk yang sunnah. Ya, untuk mandi Jum'ah, ditimba di ember. Kemudian nanti datang lagi kita misalnya untuk wudhu, kita bisa lagi gunakan itu. Karena selama itu airnya tidak digunakan untuk hal yang wajib.